Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Markus pasal 8 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Judul renungan hari ini, Janganlah membawa aku ke dalam pencobaan. Saat ini, semakin sering kita membaca tentang pertemuan yang membawa bencana dan bahkan berbahaya antara Yesus dan lembaga keagamaan pada zamannya. Bacaan hari ini memberi kita gambaran serupa lainnya. Bergantung pada versi mana yang Anda baca. Kutipan kitab suci kita dimulai dengan mengatakan bahwa orang-orang Farisi datang dan menguji atau mencoba Yesus dengan memintanya melakukan suatu tanda. Kata Yunani yang digunakan untuk pencobaan adalah peirazo, yang salah satu artinya adalah menguji atau menguji iman atau kebaikan atau karakter seseorang dengan godaan untuk berbuat dosa. Ini bukanlah hal yang berasal dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 13 sampai dengan 15 mengatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu telah matang, ia melahirkan maut. Pencobaan adalah alat setan, bukan Tuhan. Bukanlah godaan kecil yang mereka uji dengan Yesus. Diyakini mereka meminta Yesus untuk melakukan tanda seperti Elia dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 30. Disinilah kita membaca kisah Elia menghadapi orang-orang yang menyembah dewa palsu atau Baal. Dia memposting semacam kompetisi di mana para pendeta Baal berusaha membuat dewa mereka menyalakan api persembahan mereka. Setelah mereka gagal total, Elia menyiram air ke mezbah Tuhan sebanyak 3 kali. Kemudian api Tuhan turun dan membakar habis kurban, kayu, batu, dan tanah, dan juga menjilat air dalam parit. Orang-orang Farisi menuntut agar Yesus membuktikan dirinya dengan tindakan mujizat yang tidak dapat disangkal, walaupun mereka punya cara untuk menyangkalnya. Yesus menolak untuk memainkan permainan mereka. Dia tidak memberikan tanda yang spektakuler kepada orang Farisi. David Gusyik menjelaskan, Yesus menolak karena mujizat-mujizatnya tidak dilakukan untuk maksud untuk meyakinkan orang-orang tidak percaya yang keras kepala. Sebaliknya, Yesus melakukan mujizat untuk menunjukkan kuasa Allah dalam konteks belas kasihan. Mereka yang percaya bahwa jika orang melihat cukup banyak tanda, maka mereka akan beriman dan berasumsi bahwa mereka mengetahui lebih banyak daripada Yesus. Dia mengutuk generasi yang mencari tanda. Jangan sampai kita tergoda untuk mengambil umpan. Kita tidak harus menjawab setiap argumen yang datang kepada kita. Tuhan tidak membutuhkan bantuan kita. Kebenaran yang murni dan sederhana dapat dan akan berdiri sendiri. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua.